Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Nah, kali ini kita masuk ke masih pada tampak depan ya, atap pelana kombinasi. Kita masuk ke pemasangan pintu jendela seperti ini ya. Nah, pintu dan jendela seperti pada gambar contoh ini. Di sini ada pintu gandeng ya, atau pintu ganda di tengah-tengah teras di ruang utama ya. Nah, kemudian di sini ada jendela gandeng ya, atau jendela ganda untuk kamar depan ya. Nah, ini adalah proyek kita teman-teman ya, tampak depan rumah dengan atap pelana kombinasi yang belum ada pintu jendelanya. Nah, untuk awalan saya ingatkan ya teman-teman, ini untuk mengingatkan saja. Perhatikan di atas ini adalah layar ya, yang ada gambar lampu gembok ini layar, yang putih panjang ini kan layar ya. Kalau saya klik anak panah muncul daftar layar seperti ini. Ya, nah jadi teman-teman perhatikan untuk garis yang di bawah ini diklik ya. Dan juga garis kanan dan kiri daripada teras ini ya, itu pastikan masuk ke layar 0.25 ya. Jadi diklik garis bawah dan kanan dan kiri, kemudian pada layar di atas klik anak panahnya ya, muncul daftar layar, kemudian klik garis 0.25, garis 0.25 warna kuning itu ya. Kemudian klik tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok. Nah, itu teman-teman harus ingat ya. Oke, seperti itu. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke pemasangan pintu dan jendela pada atap pelana kombinasi. Nah, ini adalah gambar 3 dimensi ya untuk atap pelana. Di belakang adalah atap rumah dengan atap pelana tunggal ya, dan di depan adalah rumah dengan atap pelana kombinasi. Nah, ini dia ya, rumah dengan atap pelana kombinasi, yaitu pelana kecil pada teras bergabung dengan pelana utama besar ya. Antara pelana teras dan pelana besar ini sisi sebelah kanannya sejajar dari depan ke belakang, jadi dia rata ya. Sisi sebelah kanan atap teras dengan atap utama itu rata sejajar, sedangkan sisi sebelah kiri dia berbeda jarak ya, berbeda, sehingga dia posisi permukaannya pun tidak sama atau posisinya berbeda ya, beda jarak, jauh sekali jaraknya. Nah itu ini tampak depan ya teman-teman. Inilah apa namanya, pintu ya, pintu ganda. Berikut lubang angin ada 3 di atas ya, pada ruang tamu ya, di dinding ruang tamu seperti ini ya. Nah, jadi dinding ruang tamu ada di sini, setelah teras baru dinding ya. Nah, kemudian di sini ada jendela ganda seperti ini untuk jendela kamar ya, yang dilengkapi dengan plat kanopi kusen dan ada lubang anginnya 2 atau 3 seperti itu. Sebenarnya untuk pintu dan jendela antara atap pelana tunggal dan atap pelana kombinasi itu sama aja teman-teman ya. Nah, karena memang ini satu rumah ya, ceritanya memang satu rumah sebenarnya. Antara atap pelana tunggal dan pelana kombinasi ini kan satu rumah. Bedanya yang satunya terasnya pakai atap pelana, yang satunya terasnya pakai atap plat beton ya. Atau pakai yang satunya pakai pelana tunggal, satunya pakai pelana kombinasi. Bedanya cuma di atap. Tapi kalau untuk denah, untuk dinding, kamar mandi, apa namanya, pintu jendela itu semua sama teman-teman ya. Jadi cara pemasangannya pun untuk atap pelana kombinasi ini pintu dan jendelanya sama seperti pada atap pelana tunggal ya. Nah, jadi ceritanya kita ingin mempersingkat kerja agar tidak terjadi terulangnya video atau materi ya. Kalaupun saya menjelaskan tentang cara pemasangan pintu dan jendela pada atap pelana kombinasi ini secara detail seperti pada atap pelana tunggal pada video sebelumnya, atau video tentang atap pelana tunggal ya, nanti materinya sama saja, cara kerjanya sama saja. Oleh karena itu saya di sini sudah menyiapkan ya. Nah, ini adalah tampak atap pelana tunggal ya. Nah, ini adalah tampak depan rumah dengan atap pelana tunggal ya. Kemudian ini tampak samping kiri, kemudian ini tampak samping kanan ya, dan ini adalah tampak belakang ya, rumah dengan atap pelana tunggal. Nah, jadi teman-teman, kalau pada materi atap pelana tunggal kemarin kan kita ngambil pintu jendelanya dari detail pintu jendela seperti ini kan. Jadi untuk pintu ganda kita ngambil dari sini ya. Nah, sedangkan untuk jendela ganda kita ngambil dari jendela ganda ini.
Nah, tapi kalau untuk materi kali ini kita langsung ngambil dari tampak depan atap pelana tunggal ya. Jadi pintu dan lubang anginnya langsung kita ambil sekaligus. Begitupun untuk jendela ganda ini, jendela, lubang angin, dan plat kanopinya itu kita copy ya. Kita salin dari tampak depan pada tampak depan atap rumah dengan atap pelana tunggal. Nah, intinya cara kerjanya sama saja. Kalau teman-teman ingin lebih jelas, teman-teman bisa memutar lagi video tentang pemasangan atap pintu jendela, lubang angin, dan plat kanopi ya pada atap pelana tunggal. Itu sama aja caranya teman-teman. Jadi kita hanya mempersingkat waktu atau kita menghindari pengulangan materi yang berulang-ulang pada materi itu saja ya, sehingga nanti malah teman-teman jadi bosan ya, seperti itu. Oke teman-teman, langsung saja ya, langsung saja. Nah ini perhatikan, ini adalah tampak depan rumah dengan atap pelana kombinasi ya, yaitu gabungan antara rumah dengan atap pelana teras dan atap pelana utama. Ya, nah di bawah tampak depan ini awalnya potongan A ya teman-teman ya. Jadi awalnya adalah potongan A seperti pada gambar potongan di atas seperti ini ya. Nah potongan A kemudian dirubah menjadi tampak depan seperti ini ya, seperti pada video-video sebelumnya. Nah, di bawah tampak depan ini kan ada denah ya, teman-teman ya. Denah ini dia denah. Ya, denah ini sejajar ya dengan tampak depan. Nah, kita nanti ngambil pintunya itu dari denah ini ya. Garis-garis pintunya atau posisi pintu dan jendela kita ngambil dari tampak depan pada garis denah atau pada denah ya. Nah, teman-teman perhatikan pada tab draw saya klik construction line. Oke. Teman-teman, ini untuk membuat garis bantu construction line, dipastikan ortonya hidup ya. Untuk membuat garis bantu construction line, dipastikan ortonya hidup untuk garis tegak lurus. Kemudian teman-teman klik, perhatikan ini kita akan mengambil sisi sebelah, ini adalah pintu ganda ya, atau pintu kebaya. Ini kusennya ada dua, satu sebelah kanan dan dua sebelah kiri ya. Itu adalah kusen. Sedangkan yang panjang ini, kotak panjang ini adalah gawangnya, daun pintunya ya, daun pintunya. Yang kotak ini adalah kusen atau gawang, dan yang melingkar ini adalah jalur pintu ya, jalur daun pintu. Nah, jadi teman-teman perhatikan pada kusen sebelah kanan itu ada garis batasan dengan dinding ya. Jadi garis batasan dinding itu adalah garis tepi sebelah kanan daripada kusen sebelah kanan ya. Nah, sedangkan pada kusen sebelah kiri, garis batas dengan dinding adalah garis sebelah kiri. Ya, garis tepi sebelah kiri, seperti itu. Nah, kita membuat garis construction line dengan mengklik garis tepi ini ya, atau garis batas. Atau garis batasan antara kusen dengan dinding. Nah, oke teman-teman perhatikan ya. Ingat ortonya hidup ya, untuk garis tegak lurus, ortonya dihidupkan. Setelah orto hidup, kemudian pada tab draw saya klik construction line yang ini ya, construction line pada tab draw. Kemudian saya pergi ke kusen sebelah kanan pada batasan kusen dengan dinding itu ya, pada garis batasnya saya klik. Nah, kemudian saya tarik ke ruang kosong di bawah seperti ini ya, ke bawah seperti ini. Saya klik di ruang kosong di bawah, enter satu kali. Nah, jadi dia batasan kusen sebelah kanan ya dengan dinding pada pintu kebaya atau pintu ganda ya. Nah, kemudian saya klik lagi construction line pada tab draw. Construction line pada tab draw saya klik lagi. Kemudian saya pergi ke kusen sebelah kiri. Pada garis batasan antara kusen dengan dinding, saya klik pas di garisnya. Saya tarik ke bawah, tegak lurus ya, vertikal seperti ini, saya klik di bawah, enter satu kali untuk mengakhiri construction line. Nah, ini garis pintunya sudah ada ya, garis pintu ini vertikal ya, kanan dan kiri. Nah, jadi posisi pintu ada di sini. Nah, teman-teman perhatikan antara potongan ya, antara garis vertikal garis bantu ini dengan slot beton ini ya, garis atas slot beton itu. Nah, jadi garis potongan ini sebelah kanan maupun sebelah kiri itulah nanti yang tempat untuk kita menyalin daripada pintu ya. Nah, jadi langsung saja kita ngopi pintunya dari tampak depan atap pelana tunggal ya, ini dia. Anggap saja teman-teman, anggap saja saya mengopi dari sini. Ya, anggap saja saya ngopi dari sini, tapi karena di sini sudah ada lubang anginnya,
ya, karena sudah ada lubang anginnya. Nah, jadi kita nggak usah lagi cari tahu cara bikin lubang angin bagaimana, itu sudah berkali-kali kita bahas ya. Nah, jadi berapa video sekali yang membahas tentang pemasangan lubang angin ya. Jadi itulah maksud dan tujuannya. Untuk pengopian pintu mah sama aja dengan cara-cara sebelumnya, hanya saja di sini sudah ada lubang angin. Jadi saya blok pintunya sekaligus dengan lubang angin yang ada di atas. Jadi saya copy teman-teman ya, menggunakan icon copy pada tab modify. Klik atau blok objek yang akan di copy, yaitu pintu ganda dan lubang angin yang ada di atasnya pada tampak depan rumah dengan atap pelana tunggal ya. Kemudian klik icon copy atau CO enter ya, icon copy pada tab modify. Kemudian klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik satu kali. Jika selesai, enter atau escape. Orto untuk copy tegak lurus ya, tapi karena kita tidak mengcopy tegak lurus, jadi ortonya dimatikan dulu. Nah, ortonya dimatikan ya, karena copy-nya copy cara bebas ya. Dia miring dari atas ke bawah, miring ya, seperti itu. Oke. Nah, ini perhatikan teman-teman ya, bloknya perhatikan nih, saya blok seperti ini harus hati-hati ya. Saya klik dari, perhatikan dari sebelah sini, pojok kiri atas ya, daripada pintu itu yang ada di atas lubang angin. Saya klik di sini, pojok kiri atas. Kemudian nah, itu ya, pojok kiri atas, terus saya tarik ke bawah seperti ini, ke arah kanan. Nah, seperti ini boleh. Jadi cukup segini. Perhatikan lubang angin dan pintunya semua masuk ke dalam blok. Ya, secara utuh. Nah, seperti ini. Ini namanya blok biru ya, blok biru dari kiri ke kanan. Kemudian saya klik di sini. Nah, maka yang terblok hanya pintu dan lubang angin saja. Saya ulangi, klik dari kiri pojok atas seperti ini. Tarik ke bawah, ke kanan ya. Ke kanan bawah, klik di sini. Atau tak boleh klik di sini pojok kiri bawah ya, tarik ke kanan atas seperti ini boleh. Yang jelas dari kiri ke kanan ya, seperti itu. Klik secara diagonal, kemudian klik di atas seperti itu. Maka yang masuk ke dalam blok hanya pintu dan lubang anginnya saja. Kemudian setelah di blok pintu dan lubang angin, pada tab modify klik icon copy ya, pada tab modify klik icon copy. Nah, kemudian kita pergi ke garis kusen terluar ya, sebelah kanan atau sebelah kiri bawah. Ya, karena tadi saya jelaskan disitulah tempat potongan antara garis vertikal dengan garis loft ya. Nah, jadi garis terluar itu kusen, contohnya pojok bawah sebelah kanan saya klik. Nah, seperti itu. Saya geser ke tampak depan atap pelana kombinasi ya. Nah, kemudian saya klik pada garis potongan antara slope dengan garis vertikal itu ya. Pas di sini. Jadi di garis potongan itu ya, atau garis berpotongan. Di situ ada lambang silang ya, intersection. Klik di situ. Lalu enter satu kali untuk mengakhiri copy. Nah, anggaplah saya ngopi pintu ini dari sini teman-teman. Dari detail pintu seperti pada video atap pelana tunggal ya. Cuman bedanya pada tampak atap pelana tunggal itu sudah ada lubang angin. Nah, lubang angin kita tidak usah jelaskan lagi bagaimana cara masangnya, karena saya pikir teman-teman sudah tahu ya, karena sama aja kok, caranya sama, pada videonya sama aja nanti. Nah, hal itu untuk menghindari bosan ya, mengulang-ulangi hal yang sudah dibahas berkali-kali. Nah, jika telah selesai teman-teman, ini garis bantunya diklik 1, 2 ya, atau di blok seperti ini. Perhatikan blok hijau ya, dari kanan ke kiri seperti ini. Nah, blok kecil aja, lalu tekan delete pada keyboard. Nah, jadi garis bantunya dihapus menggunakan blok hijau atau klik seperti itu. Lalu tekan delete ya, seperti itu. Nah, untuk pintu sudah selesai. Selanjutnya kita akan memasang jendela. Nah, jendela ini karena dia posisi di luar, sehingga dia posisi di luar ya. Posisi di dinding luar, maka di sini harus ada plat kanopi ya. Plat kanopi ini untuk melindungi jendela dan lubang anginnya dari hujan ya, dari air hujan. Nah, jadi perhatikan teman-teman, garis kusen atas daripada jendela ini ya dengan garis kusen atas daripada pintu itu sejajar ya, sama rata. Sehingga nanti kita akan membuat garis bantu datar ya, dari bagian atas kusen pintu ke secara horizontal ke arah kanan kiri ya, seperti itu. Sehingga nanti ada di sini garis bantunya, yaitu di kusen bagian atas daripada jendela ya, seperti itu. Oke, kita ke proyek kita atau ke pekerjaan kita. Ini jendelanya belum ada ya, masih kosong.
Nah, kita pergi ke denah di bawah lagi. Nah, kita pergi ke denah di bawah lagi ya. Di bawah daripada tampak depan itu ya. Denah ini sejajar ya dengan tampak depan. Nah, inilah jendela gandanya ya. Ada 3 kusen teman-teman. 1 di sebelah kanan, 2 di tengah, 3 di sebelah kiri. Seperti itu ya. Jadi ada 3 kusen atau gawang. Nah, kalau Anda lihat ini yang coklat tua ini kusen sebelah kanan, sebelah tengah, dan sebelah kiri ya. Jadi ada 3 kusen kalau untuk jendela ganda. Oke teman-teman, perhatikan pada kusen sebelah kanan. Itu dia berbatasan langsung dengan dinding ya. Ini adalah garis batasan antara kusen dengan dinding sebelah kanan. Sedangkan ini adalah kusen sebelah kiri. Dia berbatasan langsung juga dengan dinding sebelah kiri ya. Ini adalah garis batasan antara kusen dengan dinding. Sedangkan di tengah tidak ada batasan dengan apapun ya, seperti itu. Ya sama teman-teman, kita membuat garis bantu construction line ya. Dari garis kusen sebelah kanan dan sebelah kiri yang berbatasan langsung dengan dinding atau pada garis batas ya. Antar kusen kanan dan kusen kiri yang berbatasan langsung dengan dinding. Membuat garis bantu dengan construction line secara vertikal ke atas ya pada tab draw. Dan untuk membuat garis bantu itu jangan lupa ortonya dihidupkan ya, atau orto on. Jadi ortonya harus hidup untuk garis tegak lurus ya. Nah setelah orto hidup pada tab draw saya klik construction line. Ini dia tab draw construction line, saya klik. Nah kemudian saya pergi ke kusen sebelah kanan ya. Nah, garis batasan antara kusen dengan dinding itu saya klik pas di garisnya. Lalu saya pergi ke arah vertikal ke bawah ya, di ruang kosong itu saya klik di ruang kosong. Lalu enter 1 kali untuk mengakhiri construction line. Jadi dia batasannya dengan garis kusen dengan dinding sebelah kanan. Saya buat lagi di batas kusen dengan dinding sebelah kiri ya. Di pada tab draw saya klik lagi construction line. Pada tab draw saya klik lagi construction line. Saya pergi ke batasan antara garis kusen dengan dinding sebelah kiri. Pada garisnya saya klik ya. Nah, kemudian saya tarik ke bawah secara vertikal. Saya klik di ruang kosong di bawah, lalu enter 1 kali untuk mengakhiri construction line. Jadi 2 garis kanan dan kiri ini berbatasan berada pada posisi batasan antara dinding dengan kusen kanan dan kiri jendela ganda ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk garis bantu horizontal kita ngambil dari atas pintu ya, seperti ini. Dari atas kusen pintu atau kusen pintu garis bagian atas. Teman-teman ini orto masih hidup ya, orto masih tetap hidup ya untuk membuat garis bantu horizontal. Kemudian pada tab draw saya klik lagi construction line teman-teman ya. Pada tab draw saya klik lagi construction line seperti ini teman-teman. Nah ya, kemudian saya pergi ke garis kusen sebelah atas sendiri. Jadi pas di garis kusen pintu sebelah atas sendiri saya klik. Nah, kemudian saya tarik secara horizontal seperti ini ke kanan maupun ke kiri boleh ya. Asal menjauh dari objek ya, menjauh dari objek. Jadi klik di tempat kosong. Jadi ini tempat kosong ya, ini tempat kosong, ini tempat kosong. Jangan kena objek gini ya, biar garisnya tidak miring-miring ya. Jadi harus ke tempat kosong. Contohnya di sini ada tempat kosong, saya klik di tempat kosong, enter 1 kali. Jadi klik pertama di atas daripada kusen pintu, kemudian ke tempat kosong, klik lagi. Kemudian enter atau escape untuk mengakhiri construction line. Nah inilah posisi daripada jendela ya. Ini adalah posisi pojokan atas. Jadi garis potongan ini antara garis horizontal dan garis vertikal ini adalah garis pojokan daripada kusen jendela ya. Garis pojokan daripada kusen jendela. Oke, kemudian kita pergi ke anggap saya pergi ke detail jendela ini ya, detail jendela ganda tampak depannya. Tapi untuk mempersingkat waktu saya langsung ngambil dari tampak depan atap pelana tunggal pada jendela ganda ya. Ini sama aja kok, ngopi dari sini, ngopi dari bawah juga dari detail tadi itu sama saja ya. Dari detail jendela ganda tadi sama aja, caranya sama ya. Bedanya cuman kalau di sini nggak ada lubang angin, nggak ada plat kanopi, kita harus masang lagi ya. Nah, kalau di sini sudah ada gampang ya, jadi kita tinggal ngopi aja dari tampak depan atap pelana tunggal ya. Sedangkan kalau teman-teman ingin mengetahui cara pemasangan lubang angin dan plat kanopi, ada di video-video pada atap pelana tunggal itu banyak sekali. Banyak sekali, ada beberapa video yang menjelaskan tentang itu ya.
Sehingga memang ada berulang-ulang ya. Sehingga saya pikir teman-teman sudah sangat-sangat paham. Oke teman-teman, kita akan mengcopy ya jendela ini berikut lubang angin dan plat kanopinya sekaligus ya. Menggunakan icon copy pada tab modify. Klik atau blok objek yang akan di copy yaitu jendela ganda, lubang angin di atasnya dan plat kanopi kusen di atasnya. Kemudian setelah di blok objeknya, klik icon copy pada tab modify atau CO enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik satu kali. Jika selesai, enter atau escape. Teman-teman, ortho itu untuk copy tegak lurus ya, ortho dinyalakan. Tapi karena copy cara bebas, jadi ortonya kita matikan dulu ya, karena posisi copy ada di sini dan yang tujuannya itu di sini. Jadi miring ya, miring atas bawah. Jadi kita matikan ortho untuk copy cara bebas ya, seperti itu. Jadi ortonya dimatikan. Kemudian saya blok, perhatikan saya blok biru ya. Blok biru itu dari atas plat kanopi ini ya, pojok kiri atas ya, tarik, kemudian pojok kanan bawah, klik. Nah perhatikan itu, yang masuk ke dalam blok biru adalah plat kanopi secara utuh, lubang angin dan jendela ya, yang lain tidak ya. Kalaupun kena, yang lain kena, asal sedikit tidak apa-apa, asal tidak masuk utuh seperti itu ya. Nah Anda klik di situ. Saya ulangi, klik titik sebelah kiri, tarik ke bawah, secara diagonal seperti ini ya, klik titik sebelah kanan bawah ya, seperti itu. Atau boleh dari kiri bawah ke kanan atas seperti ini, kiri atas ke kanan bawah juga boleh, intinya dari kiri ke kanan gitu ya. Setelah diblok semua jendela berikut plat kanopi dan lubang anginnya, pada tab modify klik icon copy teman-teman ya, pada tab modify klik icon copy. Nah kemudian kita pergi ke pojok kusen sebelah luar ya, baik sebelah kanan maupun sebelah kiri. Nah hal itu disesuaikan dengan posisi garis potongan pada garis bantu tadi ya. Nah jadi kita klik pojok sebelah kanan contohnya, kusen terluar ya, atas. Nah kemudian saya pergi ke garis bantu pada tampak depan atau pelana kombinasi. Jadi karena tadi saya klik pojok kanan atas terluar kusen, maka saya klik juga di garis bantu sebelah kanan, garis potong sebelah kanan. Ini ya, antara garis vertikal dan garis horizontal itu. Saya klik di situ. Ada lambang silang intersection ya, saya klik di situ. Enter satu kali teman-teman untuk mengakhiri copy ya. Jadi disalin aja di copy ya. Nah, itu dia hasilnya. Jadi garis atas daripada kusen jendela sejajar dengan garis atas daripada kusen pintu ya. Dan posisi kusen jendela ini rata ya, sesuai dengan yang ada pada denah. Berdasarkan garis bantu vertikal 2 ini. Kemudian garis-garis bantu ini kita klik 1, yang horizontal 2, yang vertikal 3. Atau di blok hijau kecil seperti ini boleh ya. Blok hijau itu dari kanan ke kiri. Kecil aja seperti ini, dari kanan ke kiri ya. Nah, kecil tapi jangan sampai kena yang lain ya. Jangan sampai kena objek lain. Cukup 3 garis itu yang di blok. Kemudian tekan delete pada keyboard ya. Jadi garis bantunya kita hapus. Oke, selesai teman-teman ya. Inilah tampak depan daripada rumah dengan atap pelana kombinasi. Bagaimana pada gambar 3 dimensi ini ya, Anda bisa memperhatikan. Nah, inilah tampak depan rumah dengan atap pelana kombinasi ya. Ini adalah atap pelana tunggal dan yang di depan ini adalah atap pelana kombinasi. Oke, demikian teman-teman. Klik save dulu di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project ya, sampai muncul tulisan key save pada command line. Demikian, assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera.